Alon-alon mas, mas. Itu arti mas. Dia dicari keluarga nih. Dia digulai keluarga nih mas. Weh, lari sama masjid. Kena kono. Nah. Kalau namu dicokot lah. Kok kamu cium Irul kenapa? Jangan gitu Ano. Dia udah galau, dia tidak tenang. Karena dia pengen jalan. Walaupun dia sakit pikirannya, hasrat itu tidak pernah mati. Ya, itu bail-in itu bawaan dari sana. Tolong dikelola dengan baik. Nuwun sewu, coba jenengan ngobrol juga dengan tim dokter. Nek iso nggih ya. Nek jenengan setuju, dikasih pengaman begini. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Kita kembali ke alun-alun Juwana. ODGJ yang kemarin kita bersihkan, alhamdulillah sudah dikenali keluarga dan mau dijemput. Cuman tadi dia lari. Pak Umar ngejar dia. Dia lari ke sana. Karena orang tuanya mau perjalanan menjemput. Mas, nuwun sewu. Bantu saya, Mas. Ceklok sampe kok, Mas. Alon-alon, Mas. Itu arti, Mas. Dia dicari keluarga nih. Dia digulai keluarga nih, Mas. Weh, lari sama dia. Tak kasih wak. Harus lari ke sana kemari. Ya Allah ya Rabbi. Sudah ketemu keluarga nih. Diminta dusi deh. Di ane udah. Wingi kan didusi bojoku teng alon-alon nah. Terus ini panggil keluarga nih. Sebentar tak telepon keluarganya dulu. Halo Pak. Terus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Ina sudah ketemu sama saya. Dia tadi lari. Nggih. Nuwun sewu. Ina ini tak bawa ke rumahku Kudus. Jenengan perjalanan dari Madiun ke Kudus nggih. Paket siap. Siap, Pak. Saniki langsung mangkat yo, mapnya tak kasih nanti. Nggih. Nggih, oke. Tak tunggu secepatnya. Nggih, langsung nggih. Nggih, oke, yuk. Masjid itu Hilangnya dari dahulu. Hilangnya baru 2 bulan, teman-teman. 2 bulan ya kurang kene cenah bulan. Nek kene ta masa ulang. Tapi wingi ku sempat gak ono, Pak. 2 bulanan ya bener. Teman-teman, alhamdulillah sudah ketemu tadi dibantu oleh tim pengamanan masjid Jami Juwana Al Mukaromah. Karena dia tadi kan lari masuk masjid sendalnya tinggu ya mau. Wah, jan tenan. Yo ramai itu. Dengan wong edan nggih Pak. Terus melalui ono kita kejar. Untungnya aku anggere esuk isih lari jadi gak masalah ngejar dia. Lari. Gendut sithik enggak apa-apa tapi enggak masalah. Kita akan bawa, ketika udah telepon ke rumah kita, keluarganya menyusul nanti di Kudus. Matur suwun nggih, Pak. Matur suwun Mas semuanya. Dan ini informan kita. Dia yang ngabari ke saya. Ada informasi juga. Mas tadi juga ngabari bahwa dia ini sering lempari kaca mobil. Yes, mudah-mudahan dengan kepulangannya dia membawa kebaikan buat yang lain lah ya. Yuk, Pak matur suwun nggih. Matur nuwun, Mas nggih. Jalan Mas. Ayo Mas. Pengen mulai ora nah? Pengen. Kangen bapak ora? Boten, Loh, kok ngono? Lah pengen mulai nang Madiun apa nang gone Situ Bondo? Bondo. Kenapa? Kangen siapa di Situ Bondo? Bapak ibu di Madiun toh? Boten, ngoten ibu anu kam. Ibu Anung nang gone Madiun. Nanti disebut bapak ya? 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 Aja bingung nah, bibirnya mbok kletheki.
sakit itu nanti. Ikut bapak nanti. Ya? Kita ketemu bapak. Pulang. Boten. Gue tidak mau. Peka. Kita udah siap-siap. Udah sampai kita. Biar dimandikan oleh anakku Bilkis saja sekarang. Mbak ini ke Semarang. Ya. Nanti habis mandi dilanjut. Sip. Alhamdulillah sudah mandi. Seger. Seger. Enak. Enak. Mandi sendiri tadi ya? Mandi Dibantuin? sama Dibantuin? Sama Mbak? Dibantuin. Sama Mbak Bilkis. Terima kasih Mbak Bilkis yang cantik. Sudah bantuin ayah karena bunda tidak ada toh. Mandi wangi. Pakai baju baru. Enak enggak baju barunya? Enggak enak. Enggak enak. Kenapa? Terlalu sempit? Bawahnya pakai celana tapi aman. Pakai celana. Karena tadi bajunya kotor kan. Ini pakai. Diturunin celananya turunin. Nunggu Pak Madiono kesini ya? Ya? Tidak mau. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Mau pulang. Mau pulang kemana? Ke sana, ke rumah kayak gitu. Sore-sore seperti ini. Ke rumah mana? Situbondo atau Madiun? Kalau mau pulang ke Madiun kan di sana masih ada rumahnya. Lah kamu pengen tinggal di Madiun atau di Situbondo? Pengen tinggal di anu itu kan ada tamu di rumah. Ada tamu di rumah. Anu PLN. Oke. Ini tadi beli sabun lagi. Iya. Beli sampo lagi. Iya. Buat apa sabun sama samponya? Buat sekolah. Buat sekolah. Ini uangnya. Kemarin kan dikasih uang 50.000 toh sama ketemu beberapa teman kita di sana, terus dia dikasih uang saku itu banyak. Udah ada ya. Diambil orang ya uangnya ya. Tuker orang ya. Kapan dikasih orang 100 loh. Wes lah, enggak tahu lah. Wes. Tadi kok lari kenapa? Kok lari ke masjid? Uangnya tinggal sedikit, takut dimarahi. Dimarahi tapi siapa? Enggak apa-apa katanya. Dimarahin sama siapa, anak cantik? Mau mandi di sana di Masjid. Rumahnya orang Pak Lek Sriman di rumah itu kayak gitu kabur tuh. Dekat di sini Kemarin tuh. juga bilang Pak Lek Sriman. Cerita kalau saya itu ndak mau memang, makanya pas saya itu jelek gimana sih kayak gitu. Oke, enggak, kamu enggak jelek, kamu cantik, manis bahkan, ya. Diem di sini dulu, jangan kemana-mana ya. Nunggu Pak Madiono sama rombongan dari Madiun datang ya. Oke? Ini seperti anak retardasi. Masa kan enggak sekolah nagek Jerman. Komunikasinya oke banget. Kamu dulu sekolah sampai kelas berapa? Kalau sekolah di Kayu Mas ini kan SMA 3 Jasa, terus di sini itu ada orang jualan heci kayak gitu. Kamu kelas sampai SMP? Jadi tidak kayak habis gitu. SMP sekolah lagi enggak? Habis SMP langsung kontak sekolah nagek Jerman. Soalnya Sekolah kan, di Jerman. kan anu itu di rumah itu ada apa kayak gitu. Langsung pergi langsung turun maksudnya kayak gitu. Iya. Langsung dikasih Bahkan baju. gini, tadi ada informasi bahwa sempat anak-anak muda di alun-alun Juwana itu kabur malam-malam karena apa? Dia itu tiba-tiba buka kaosnya menunjukkan payudaranya ke anak-anak muda, lari kan? Kalau saya barusan dimandiin, seneng terus dikasih Dimandiin seneng? baju kayak gitu. Senang dimandiin? Kayak kemarin itu buat anunya Sama bajunya siapa? dibuang ke sampah dulu. Iya, kemarin dimandiin sama siapa kemarin? Sama saya, sama yang tulisan-tulisan itu di rumah, tapi kan sudah Itu belajar. namanya Bu Heni yang mandiin kemarin. Kalau yang tadi namanya Tapi kan Mbak Bilkis. kalau yang di rumah itu kan tertulis kalau saya itu cacat kayak gitu. Tertulis Tidak di- ada orang mampu kayak gitu. Oke, sebentar ya. Baru mau berangkat, Tera. Jam 9 bari Irul ke pulang sih, Irul. Atus sih apa piye. Nggak biar enak lah.
Nanti makan Kak Gani biar beli sate ayam lah. Kalau anak itu tetap repot kita. Makan sana nih. Ya, nanti makan ya. Jangan kemana-mana ya, mau nonton TV? Nonton TV? Enggak. Mau duduk sini aja? Duduk di sini nungguin. Nungguin Pak Madiono? Atau nungguin siapa? Nungguin orang datang. Nungguin orang datang. Cak Hendi atau Mas Hani? Cak Hendi. Cak Hendi itu pacarnya atau siapa ya? Cak Hendi. Cak Hendi ku sopo? Koncoku. Oh, koncomu. Ganteng ora? Ganteng banget. Karo Mas Irul ganteng di. Gantengan anune iki. Gantengan cah iki. Gantengan aku maksudnya. Gantengan Cak Hendi. Cak Hendi, tapi kan mae. Ya wes. Ya inilah. Alhamdulillah hari ini kita lumayan sibuk. Sampai lasem banget. Terus akhirnya dia dikenali keluarga, dikenali pulang. Gerantes aku asli. Karena setiap tak singgung bapak dan ibunya dia menolak banget ya. Dia pengennya ke situ Bondo, enggak ke masjid, tapi sudahlah bagian dari keluarga. Kan makan, mau makan? Enggak. Bentar lagi ya, nanti dibelikan sate ayam sama Kak Gani ya. Oke. Sudah jam 10 malam teman-teman. Cuman tadi keluarganya kita telepon dulu sampai mana ya, tadi tak WA nggak balasan. Dia gelisah banget sedari tadi. Halo. Waalaikumsalam. Sampai mana Pak? Dugi pundi? Jembatan ini nyampe jembatan ini puraan. Oke. Oke, jembatan K3 ya, sebentar lagi. 10 menitan lagi lah. Tak tunggu. Yo. Sampai jembatan K3. Jembatan Kudus Kota Kretek. Dia tidak sabar, tidak betah dari tadi. Dan ada kabar Irul mau dicium. Iya. Dia pergi ya. Tetap ngeten. Kalau iku lagi terus game cuk-cuk ngeten. Kena ngono? Nggih. Nah. Kalau namu dicokot banget. Kok kamu cium Irul kenapa? Jangan gitu Ano. Dia udah galau, dia tidak tenang. Karena dia pengen jalan. Barusan tadi kan tak suruh jagain anak-anak, aku di luar toh. Anak-anak masuk kamar, Irul ke belakang loh, malah dia metu. Untung saya balik dari sana lihat. Orang ada kelabahan golek ini aku mau. Tadi buka pintu sendiri. Kenapa? Pengen melaku. Ya dia pengen jalan sedari tadi, tidak bisa tidur pasti karena dia nggak minum obat. Ini sehari semalam ya pasti gini dia, terus, dipasang di mikir. Piye nak? Mau pasang sendiri? Taruh sini aja. Senyum toh nak. Ini yang kesekian kali teman-teman ada penjemputan ODGJ sampai tengah malam. Tapi yos memang kita harus siap menerima karena memang keluarganya datangnya malam nih. Karena kalau dia nginep di sini harusnya kita kasih obat, tapi kalau saya obat kan dia bangunnya pagi, tidak mungkin. Maka untuk dia tidak kita kasih obat ya. Ini barang dia masih. Ya, ada uangnya. Banyak itu uangnya ya. Tunggu ya teman-teman ya. Bapak, saya Adi Pak. Oh, ada Sanusi. Saya Susiana. Siap, Pak Madiono. Mati. Monggo pinara Pak. Anak jenengan di dalam rumah saya. Alhamdulillah. Matur nuwun. Monggo Pak. Pinara. Coba Bapak wacana ya sih ben
mulai dari awal. Bismillah 10 ayat ya. Nggih, Sopi. Ayo nok, jajal ya nok, ngaji nok, yasin nok. Cek loro ki anan. Sik lho. Sek loro apa nih? Apa nih sing sakit? Dan udanan. Udan-udanan. Oke, Jangan terus panasan hujan. monggo Mbak Pinara. monggo. Iya. Leres Pak puterane jenengan. Terus Pareng asma sinten? Dina Citra Wardani. Panggilanipun Ina. Panggilannya ini. Nggih. Kelahiran tahun 99. Betul 99. Itu pengakuan dia ke saya. Jadi gini non sewu. Nggih, pripun? Di tengah saya ngurus DGJ tadi di Lasem ada telepon. Nggih. Dia aku minta bapaknya aja lah suruh hubungi saya WA gitu karena kakaknya dia yang di mana Probolinggo atau situ di mana ya? Situ Bondo, Asem Bagus itu Bondo. Itu yang kontak saya juga. Nggih, sama Bondowoso. Nah, yang Bondowoso, Pak. Yang Bondowoso. Nah, yang Bondowoso itu kontak saya gitu terus kemudian jenengan kontak tadi akhirnya ya sudah selesai saya ngurus DGJ di Lasem terus saya bilang tunggu kabar dari saya. Nggih. Karena kan saya tidak punya tempat penampungan. Saya biasa ngurus DGJ jalanan dan memfasilitasi kepulangan entah kita antarkan atau dijemput. Dan ini yang mungkin yang ke-200 lebih yang bisa kita bantu ketemu keluarganya. Saya cari dulu di Juwana tadi. Alhamdulillah langsung dapat tadi. Sempat kejar-kejaran karena dia lari, bahkan larinya tuh masuk ke Masjid Jami Juwana. Terobos masjid, nggih, masuk ke sana Pak, pakai sendali, digudak satpamnya juga, masuk ke kamu tak kejar akhirnya ketemu. Terus habis itu saya foto, tak kirim ke jenengan, tak kirim ke anak jenengan, terus tak bawa pulang ke sini. Karena istri saya hari ini belum pulang dari Semarang, ada pekerjaan Semarang. Tadi yang mandi adalah anak perempuan saya. Karena perempuan yang lanang tak dusi. Nah tadi terus ganti baju seperti ini. Alhamdulillah. Semakusun repoti Pak Adi. Enggak, tidak merepotkan karena nuwun sewu. Nek mungkin jenengan belum tahu sinau urip nggih. Sering lihat channelnya. Sering lihat. Oke. Makanya ini tadi langsung kita sudah optimis langsung ngantarkan bapaknya ini. Oh gitu. Nggih, karena saya dan istri sudah meniatkan Pak ngurus ODGJ jalanan. Harapannya adalah dikenali keluarga dan dikehendaki pulang. Nek dikehendaki pulang, nek misal dijemput, yo tak fasilitasi. Nek misal keluarga ndak bisa menjemput karena keadaan, yo tak antarke pulang. Saya Jawa Timur pernah ngantar ke Jombang, ke Madiun, ke Kediri, Ponorogo. Nek saya lebih seringnya ke Jawa Barat. Saya yakin banget ini bakal ketemu karena dia menyebutkan identitasnya dengan sangat baik, betul Pak. Bisa nulis dengan sangat baik gitu loh. Ini yakin banget ketemu gitu karena dia biasanya saya nunggu video tayang dulu lah. Karena nek saya buat story biasanya kelabaan saya seperti ini kan contoh. Harus malam saya harus ngenteni gitu loh. Karena saya juga pernah ngenteni sampai 2:30 subuh itu. Jadi keluarga dari Kelantan 1:30 ya, 2:30 ya dulu ya. Dia enggak bisa tidur. Saya cari info dapat Bapak menikah. Tayang nggak ada. Nggih, enggak ada tayangan. Dapat seperti ini. Ya. Bener apa enggak kayak gitu? Sempat mau telepon Bapak cuman kita ini hanya membantu Bapak biar Bapak sendiri yang menghubungi Pak Adi gitu. Kira Iya, orang nanti. yang berniat jahat lah. Oh gitu. Ngaku-ngaku keluarganya atau gimana? Nggih. Tadi bapaknya saya suruh Menghubungi langsung, nggih. Nek gitu saya enggak berpikiran macam-macam ya Mas ya. Selama ini sih enggak ada sih yang seperti itu. Cuman kadang gini loh. Sinau urip itu enggak cuma ngurus UDGJ, kadang ada keluarga yang kehilangan keluarga. Minta tolong gitu loh. Posting di Sinau urip kan itu yang alhamdulillah banyak banget yang ketemu. Cuman kadang itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kan saya posting nih flyer orang yang meninggal, orang hilang gitu kan, ada kontak keluarga. Ada yang ngaku lihat dia gitu loh. Terus nanti minta uang ke keluarganya. Padahal enggak sama sekali. Nah itu. Maka sering saya bilang ke teman-teman kita bahwa Sinau urip tidak pernah minta donasi 1 rupiah pun. Nek sampai ada yang bilang saya minta uang berarti bukan Sinau urip. Satu, kedua, semua kegiatan Sinau urip pasti saya tahu. Karena Sinau urip tidak punya admin, hanya saya. Jadi semuanya aku ngerti gitu loh, tidak mungkin saya tidak tahu gitu loh. Nah itu. Makanya tadi saya bilang ke kakaknya, yang mau jemput aja yang berhubungan dengan saya. Bendak simpang siur karena kadang yo gitu, nggih ha?
Saking senengnya satu masyarakat, misal ada tanggane hilang belasan tahun, muncul di video sinau urip, Mas iku tanggaku, Mas iku tanggaku gitu kan. Iya. Saking banyak yang hubungi saya malah bingung saya. Sing arep jemput wae atau yang mau menerima pas tak terke sopo gitu loh. Berarti nggak simpang siur. Nah, gitu. Hanya itu maksudnya tadi. Sopo iki? Mak Madiana. Iku apamu? Bapak Ekulah. Bapakmu. Kangen ora karo bapak? Nuwun sewu, mungkin ini rada sensitif nggih. Berkali-kali saya nanya. Ndak pengen pulang ke Madiun, Pak. Nek kepengen mulai ke situ Bondo. Pulangnya ke situ Bondo. Nggih. Kangen karo bapak ndak? Oh, enggak. Kangen karo ibu enggak? Enggak. Sejak kapan dia seperti ini? Nek saya sih menangkapin nuwun sewu nggih. Bocah ini kayak dari lahirnya seperti ini, retardasi mental. Sekolahnya di mana? Mas Adi, sebenarnya anak ini kecil ikut saya, tapi berhubung mbahnya itu, jadi punya anak itu dua itu istri dua laki sama perempuan. Yang laki di Surabaya, yang perempuan ikut saya ke Madiun. Nah, memang kok ijole istri saya ini diminta sama mbahnya di situ Bondo ke sana mulai kecil. Ngaten ceritanya. Jadi ya sudah hidupnya di situ Bondo. Ini terus waktu itu masuk SMP, sekolah SMP. Umum ya? Umum ya, itu SMP baru tadi. SMP baru itu 3 orang. Monggo. Nah, ini istri saya baru pulang dari Semarang. Ayo masuk. Ini yang kemarin yang mandiin waktu di jalanan. Kalau tadi yang mandiin adalah anak saya yang perempuan. Nggih, lanjut Pak. 3 orang ini kesurupan. Kesurupan ini yang 2 ini sembuh. Yang di situ Bondo sana. Yang 1 ini anak saya enggak bisa sembuh. Ditanyakan sama orang tua atau orang apa itu. Orang pintar. Orang tua lah. Bisa sembuh kalau diikutkan bapak sama ibunya ke Madiun. Dan ternyata 3 tahun sembuh. Seperti ini karena ibunya itu biasa itulah terapi. Ini loh, bekam. Bu Anu. Iya, Bu Anu. Itu bekam pendamelannya Mas Adi. Oke, seperti pengakuan dia. Sampai sembuh sampai sekarang. Ini saya pulang dari situ Bondo ini saya jemput dalam keadaan sakit ini tidak punya rambut, ini habis rambutnya. Ini. Dan terus dibekam sama ibunya ini diambil darahnya yang kotor-kotor itu bisa encer bicaranya. Maunya nggak bisa ngomong? Nggak bisa bicara. Cuman diem gini aja, diem begini aja. Ini dicuil ini, kakinya dicuil dimakan. Iya. Anak ini. Nah ini setiap tidur malam datang dari situ tak ujurkan ini, mujur ngalor ini tak yasini setiap malam. Jadi andai kan kamu hidup, silakan hidup. Kalau memang enggak ya monggo lah. Kalau ikhlas bisa ngomong. Oke. Lari ini. Nuwun sewu, Mbak Mas. Jeneng Bapak hubungannya dengan mereka? Ngaten Mas Adi. Bapak niki sing kula dereki. Bapak niki. Di Madiun sana. Saya bangga desa sama guru. Jadi tadi niki Pak Guru, niki Kepala Desa. Niki luar biasa tenaga. Pengusaha ya. Iya. Allahu Akbar. Info tadi kan namanya beda-beda. Tadi satu kabupaten. Dapat kabar dari Bapak, oh ya di kantor masih ada. Besok ada acara TMMD Provinsi Jatim. Terus akhirnya saya selesaikan pekerjaan ini, nanti saya langsung meluncur, kita langsung ke nyari tempatnya. Oh ya Allah ya Robbi, maka tentu ceritanya Sang baunya bapak bagi pada mobil agak sahabat pun tak cukup panik. Ngoten nggih. Berkah barokah buat panjenengan semuanya, luar biasa. Amin. Selalu ada orang-orang baik di negeri ini dan itu terbuktilah. Contohnya hari ini gitu loh. Pak Madiono diantar oleh satu keluarga sampai Kudus, luar biasa banget. Saya juga pernah sampai Madiun, ke tempatnya Abah Kirun pernah. Saya pernah membersihkan undi-gizi di depan rumahnya Kirun dengan Kirun itu pernah. Tadi Kirun juga sempat WA-an dengan saya. Tak kandani nek ada penjemputan dari Madiun. Nah, itu mangke menawi Pak Kirun pasti tepan. Ini bapaknya Rizal. Rizal itu anak didiknya Pak Kirun. Siap. Coba nanti tak sanjang tapi sampun dalu. Surabaya. Ngoten nggih. Nuwun sewu.
Tadi kan sempat ngobrol ya dengan panjenengan. Tadi sebetulnya saya galau untuk Ina. Karena biasanya nek ada ODGJ yang datang ke rumah mau dijemput mau kita antarkan pulang, pasti minum obat. Ya. Karena saya menggunakan pendekatan medis. Saya tidak menggunakan pendekatan yang non medis. Setiap pengobatan pasti saya merujuknya ke rumah sakit jiwa. Ini minum obat rutin, Mas Subandi. Yang tidur Pak Umar itu juga minum obat rutin nanti Pak Umar ya. Ya, Kamis nanti kontrol karena Pak Umar tuh belasan kali masuk RSC. Kenapa saya galau nggak kasih obat? Kuatir gini, tak kasih obat. Turu pas jenengan datang angkel tak tangeke. Tapi dia galau betul Pak. Gelisah, yus bingung kabeh. Loh ini head ini delala. Head tadi dikasih pembalut sama anak perempuan tadi. Jadi tidak bisa tenang dia. Nah, saran saya di luar jenengan punya pemahaman apapun saya hargai dan saya hormati, nek iso berobat ke rumah sakit jiwa atau minimal jenengan lapor ke puskesmas. Di puskesmas itu ada obat jiwa. Nek secara kependudukan dia orang Madiun akan lebih mudah. Tapi nek secara kependudukan beliau adalah Situbondo ya rada angel. Sampun kula pindah ke Madiun, sudah punya KTP Madiun dan kebetulan itu BPJS ini ku pun kantor Mas Adi. Alhamdulillah. Tapi gini kulo sing salah. Masalahnya ngeten Mas Adi. Sebelum saya dapat BPJS itu saya beri obat atau saya obatkan ke Magetan. Itu kan saya punya teman itu dokter namanya Bu Sujiwati sama Pak Anan. Nah di sana itu hampir 1 tahun lah. Itu dikasih obat terus. Nah, ternyata dikasih obat itu dampaknya tidur aja enggak bisa. Nah itu yang saya takut, anak kok begini terus, pola pikirnya dan terus akhirnya saya punya inisiatif sama ibunya, dipekam. Gini saja, sampaikan ke Alia, ayo dijajal, nggak mau gak iso turu wis gantian awake dhewe, melekan, Nah ini dicoba, ini sekali tancap ini ada 1 cingkir darah yang keluar yang kotor itu Pak. Nah, setelah itu 1 kali, 2 kali, 7 kali, 4 kali, akhirnya itu ngomong itu enak. Bahkan ngaji Yasin apa itu hafal. Setiap dari obat yang dikonsumsi ada dampaknya masing-masing. Penting banget jenengan konsul dengan dokternya. Dok, minum obat ini kok dampaknya seperti ini, perilakunya kok jadi begini. Ini penting banget. Monggo pengobatan alternatif yang jenengan yakini bisa. Selama dampaknya baik monggo lah, saya tidak akan komentar di sisi itu. Tapi yang penting gini, asal dia bisa tidur Pak, dia tidak akan hilang. Tapi nek bocah iki rasa keturu mesti hilang. Pasti hilang. Nggih, saya tidak kaget misal nuwun sewu minggu depan jenengan nabari Pak Adi, anakku hilang, tidak kaget saya. Karena nuwun sewu, orang gangguan jiwa itu mereka bermasalah orang iso turu. Tidak bisa tidur. Dampak dari tidak bisa tidur kemudian halusinasi. Halusinasinya itu koyok roh iku ngomong dengan yang lain, mendengar perintah atau suaranya gemberebek. Yang dampaknya adalah dia pengen jalan. Nek saran saya, kalau tidak bisa rawat inap di rumah sakit jiwa, minimal jangan lapor puskesmas. Karena di puskesmas itu ada obat jiwa, walaupun mungkin kadang stoknya tidak banyak dan tidak lengkap. Memang tidak semua RSUD itu punya bangsal jiwa. Nek misal di Ngawi yang ada, coba dibawa ke Ngawi dulu untuk rawat inap. Cuma nek pakai KIS, ya pakai KIS ya, punya KIS ya. KIS itu biasa. BPJS kelas 3. Oh kelas 3. Itu biasanya kelasnya podo karo KIS lah. Mungkin sekitar 2 minggu 3 minggu rawat inapnya. Selanjutnya rawat jalan. Nah, selama obat itu terminum dengan baik, terus psikoterapinya, pendampingannya, pengkondisiannya oke, dia akan baik-baik saja. Tetapi orang gangguan jiwa tidak bisa sembuh permanen. Tidak bisa Pak. Wis kadung. Wis pun kadung kok Pak. Nek durung kadung ngono ah. Pun kadung. Nek durung kadung ngoten niku masih anu lah. Tapi nek pun kadung wis priwe. Ya. Yang penting aja lunga-lunga ya. Karo bapak karo ibu nek omah ya. Ya. Tenan ya. Ya. Karena yo saya juga salut loh. Omongannya masih lancar banget. Terus hasrat untuk bebersihnya masih kuat banget. Itu sabun.
Jadi kemarin tuh bahkan teman uangnya kok sudah beberapa hilang. Jadi habis tak mandiin toh, tak ajak makan di satu kafe. Karena kebetulan pemilik kafe itu viewer kita. Malah disuruh makan situ gratis. Nah di sana itu banyak pengunjung yang kenal kita. Dia dikasih uang saku yang tidak salah 100.000 ya Rul ya. 2 orang 50-50 itu. Pas tadi lihat kok kantongnya tidak ada ya. Cuman ada uang receh banyak itu. Jadi dia itu minta biasanya, minta untuk belanja. Nah itu. Jadi biasa saya yang ngurus ODGJ bareng dengan istri, bareng Mas Irul, kameramen plus driver, naik sekitar sini, Mas Subadi, ngopi obatnya telat, ujar ngantuk deh. Ah itu, ambil kursi. Iki mau ngambung Irul itu. Non sewu nggih Pak. Walaupun dia sakit pikirannya, hasrat itu tidak pernah mati. Ya, itu bail-in itu bawaan dari sana. Tolong dikelola dengan baik. Nuwun sewu, coba jenengan ngobrol juga dengan tim dokter. Nek iso nggih ya. Nek jenengan setuju, dikasih pengaman kudune. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Saya pernah mengantarkan ODGJ pulang ke rumah dalam kondisi hamil besar. Ya wis lah gitu. Sudah mau. Ojo lunga-lunga ya. Nek omah wae. Apalagi ya ini head loh, ini tak subur artinya. Dipakein Bilkis. Aku kan dalam upami nyuwun mandi atus meneh kersane siram kersane asih. Oh ya ngoten jenengan adusi nggih monggo atus piyambak mau kula sing jakit njak monggo. Wis panjenengan semua itu betul-betul luar biasa, meluangkan waktu yang waktunya ternyata sangat sempit, meluangkan kesempatan, meluangkan luar biasa banget. Berkah barokah sekali lagi buat panjenengan semua. Bapak tetap sabar, kerawat lari, karena memang tidak mudah merawat anak gangguan jiwa. Bispi meneh diterima, disabari, dan saran-saran yang diberikan oleh keluarganya Bapak dan Ibu ini dan Mbak patut dan layak untuk dijalankan dalam kacamata kami. Patut dan layak untuk dijalankan. Ben demi kebaikan dia dan ben ora ilang. Karena ilang jenengan sing bingung. Bingung saya semua. Nggih mana Pak motor kok gene Madiun tekan Ngawi malah ora ketemu? Selama 45 hari Mas Adi. Mencari. Saya mencari tidak pernah tidur dalam malam. Iya. Saya itu keliling kuburan-kuburan, takut saya itu kalau dipendem urip-uripan sama orang-orang itu. Ya. Kemarin waktu 7 hari pas hilang itu ada laporan dari Polsek Saradan bahwa di Ngawi ada pembunuhan di kebun jagung itu. Saya buka bukti saya nyari informasi. Ojo anakku gitu kan. Iya, jangan-jangan seperti itu Mas Adi. Ternyata dari giginya bukan. Oke. Nok Sahayu, mulai ya. Dodolan ning Ngawi. Bayangan saya akan mengantar ke situ Bondo. Bayangan saya karena Sinaure belum pernah ke arah tapal kuda sana. Belum pernah kita ke arah sana. Tapi ternyata dijemput dari Madiun ya. Orang situ kita ke sana ya, ya. Karena ada informasi banyak banget ODGJ di daerah Banyuwangi. Mulai ya. Ojo lungo-lungo meneh. Ya. Di rumah sama ibu sama bapak, ya. Nek bapak kerja kamu di rumah bantuin ibu. Nek ibu kerja yo kamu di rumah ojo lungo-lungo. Oke? Oke. Salaman. Salaman karo Bu Eni. Oh sudah. Lotion, tidak sama apa itu tadi. Buat nyekrap badannya ngono ngomah dikene-kene ya. Gitu aja karena mereka menempuh perjalanan yang anu. Makaten Bapak Ibu. Lu ndak minum jenengan. Mas Adi matur suwun. Hati-hati, sehat selalu, pinarian sehat. Hati-hati ya Mas, safety first. Sami. Amin. Insya Allah. Nggih. Ayo mulai. Melaku sendalin ning ngarep ya. Ayo. Monggo tidak serahkan mampir. Insya Allah. Saya juga pernah ngantar ke Madiun itu malam jam 10 malam baru sampai sana pernah aku. menawi tindaknya Mbah Kirun di Pinara. Siap, insya Allah. Siap, nanti disampaikan ke Abah Kirun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ndereke. Untuk yang kesekian kali penjemputan sampai malam hari. Aja ngatok ya dulu. Besok kita ngebloknya siang aja bar duhur wis diatur waktunya ya. Matur suwun buat semuanya.